Pemirsa, mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, As'ad Arsyad, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Saudara, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga menyelewengkan dana sebesar 34 miliar rupiah. Terjadi dugaan penyalahgunaan dalam perkara tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Gimana teman-teman setelah melihat kasus-kasus tadi? Miris ya, kita melihat dana sosial, dana kemanusiaan, dana zakat, infak, dan sedekah justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dana zakat ini harusnya dipergunakan, disalurkan kepada asnaf yang sudah jelas peruntukannya di Al-Quran. Dana sosial yang harusnya disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, justru malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum yang sangat tidak bertanggung jawab. Dan lebih mirisnya lagi, oknum ini berasal dari lembaga sosial yang sudah dikenal, bahkan dari lembaga instansi pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Tapi dengan adanya kasus-kasus tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan mengalami trust issue terhadap lembaga kemanusiaan, terhadap donasi kemanusiaan, terhadap bahkan lembaga-lembaga zakat. Yang memang nggak semuanya seperti itu, ini hanya oknum. Tapi ya, kenyataannya bisa saja dampak buruknya berimbas kepada realisasi penghimpunan zakat yang bukannya mengalami peningkatan, tapi justru terus menurun. Selain merugikan banyak pihak, kasus tersebut juga telah melanggar regulasi yang ada. Yang pertama, melanggar ketentuan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang penyaluran zakat yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan diawasi oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau Lembaga Amil Zakat LAZ yang telah disiapkan. Yang kedua, melanggar peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara pengelolaan zakat termasuk penyaluran dan penggunaan dana zakat. Yang ketiga, melanggar peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan pengelolaan zakat, yang dimana dalam kasus tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan penyalahgunaan dana. Dana zakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP. Dari pelanggaran regulasi tersebut kita tahu bahwa para oknum telah melakukan berbagai banyak hal untuk menutupi perbuatan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menutupi pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan memanipulasi laporan keuangan. Karena dengan adanya laporan keuangan, maka perbuatan mereka akan diketahui. Dan maka dari itu mereka akan memanipulasi laporan keuangan tersebut agar tidak dicurigai bahwa mereka telah melakukan penyelewengan terhadap dana zakat tersebut. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada banyak penyelewengan dana zakat sampai saat ini. Kini laporan keuangan akan menjadi solusi bagi semua pihak yang bersangkutan. Yang pertama, ada deteksi penyimpangan. Laporan keuangan sendiri dapat menjadi alat penting untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan dana zakat dengan cara membandingkan pengeluaran yang tercatat dalam laporan keuangan dengan pengeluaran yang seharusnya sesuai dengan tujuan zakat, dapat terungkap adanya kegelapan atau korupsi itu sendiri. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan dipublikasikan secara teratur meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat kepada para donatur dan juga masyarakat umum. Lembaga zakat ini dapat menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan dana dan juga dapat membangun kepercayaan. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban dan juga hukuman. Jika terjadi penyalahgunaan dana zakat, laporan keuangan dapat jadi bukti untuk menegakkan pertanggungjawaban dan juga memperlakukan hukuman kepada pelaku korupsi dan penggelapan. Mengandalkan informasi yang terdokumentasi dengan baik dan dalam laporan keuangan, proses hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif.
Kiranya sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.